3. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya. Amin ya rabbal alamin. Mbak Ila, Ibu presensi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa, Nak? Hadir semua, alhamdulillah. Bagaimana, siap untuk belajar? Siap. Buku pakainya sudah di meja kalian masing-masing? Baik. Ibu perhatikan kelasmu sudah bersih. Besok lagi ditingkatkan lagi ya. Baiklah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita bernyanyi dulu ya. Supaya lebih semangat, kita nyanyinya sambil berdiri. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Pasti bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, sudah semangat? Oke, kembali duduk. Sebelum mulai belajar, Ibu ada sedikit cerita motivasi. Oke. Pada suatu hari, ada seorang anak. Bunga ini anak SMP. Nah, di SMP-nya itu ada satu guru sejarah. Gurunya itu seringnya tidak masuk mengajar. Ketika mengajar juga asik main HP sendiri. Banyak anak-anak yang tidak suka, menunjukkan ketidaksukaannya. Tapi Bunga itu dia berbeda dari yang lainnya. Dia tetap menghormati, tetap segan sama gurunya itu. Sampai kemudian meskipun dia tidak suka sejarah, tapi tetap menghormati gurunya. Sampai kemudian dia masuk SMA dan mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ternyata tidak disangka dia masuk di pendidikan sejarah. Dia mau jadi guru sejarah. Waktu kuliahnya itu dengan orang menghormati, dengan teman sebayanya dia menghargai, sampai kemudian dia jadi guru. Sudah lulus kuliah, jadi guru sejarah. Kemudian dia bertemu dengan gurunya sejarah waktu SMP. Gurunya sejarah kemudian bilang begini, "Wah, alhamdulillah nak,
Kamu sudah jadi guru begitu. Sampai sekarang ibu selalu mendoakanmu untuk dapat yang terbaik. Jadi itu ceritanya. Kira-kira apa yang kamu dapat pelajaran darinya? Meskipun ada orang yang tabiatnya tidak baik, sikapnya tidak baik, tetap berikan yang terbaik, tetap hormati. Kalau lebih tua hormati. Kalau lebih mudah dihargai, disayangi. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita senangkan, kalau ada orang hormat, senang kan orangnya? Oh, alhamdulillah anaknya baik, hormat. Nanti dia akan berdoa. Makanya sama siapapun itu tetap hormati, tetap hargai. Siapa tahu dia nanti berdoa yang baik untukmu, langsung diaminkan sama Allah. Kita review dulu materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Artinya apa, Nak? Pancasila sebagai dasar negara? Ya, Nak? Benar. Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah. Oke, kalian lihat ini pertanyaan pemantik kita. Yang kalian lihat ini apa, Nak? Burung Garuda. Di dalam perisainya ada apa? Lambang Pancasila. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini yang ada di perisai ini. Pancasila. Tujuan kita tidak lepas dari Pancasila. Hari ini kita akan menganalisis pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, asesmen diagnostik dulu ya, Nak. Ada 5 soal pengamalan sila-sila Pancasila. Lani menolak untuk ikut lomba antar sekolah karena takut kalah. Kira-kira dia tidak mengamalkan sila keberapa? 5. Oke, banyak suara 4 coba ya. Kita coba ya. Salah. Ya, Lani sering mencontek saat ulangan. Dia tidak mengamalkan sila keberapa? 2, 3. Pertama. Coba ya. Oh ya, benar. Kira-kira dari soal tadi mudah, biasa aja atau susah yang kalian rasakan? Biasa aja, tapi salah 3. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut aja ya. Apa ini, Nak? Gambar apakah ini? Gedung tinggi. Cara membangun gedung tinggi apa yang dibutuhkan? Fondasi. Apalagi ini? Ya, biar tinggi tegak lurus apa yang dibutuhkan? Tiang. Sebelum dibangun dinding ada tiangnya dulu, Nak. Fondasi, tiang, baru di atasnya ada apa nih? Atap, benar. Sama seperti gedung tinggi ini, kita ibaratkan gedung tinggi ini kita negara Indonesia. Nah, untuk membangun Indonesia, dulu pendiri negara kita itu memikirkan fondasinya dulu. Nah, kira-kira fondasinya apa tuh yang dipikirkan negara Indonesia? Dasar negara kita adalah Pancasila, benar sekali. Tapi, Nak, kalau fondasinya tidak kuat, kira-kira gedungnya bagaimana? Apa yang terjadi dengan gedung? Benar sekali, roboh. Begitu juga dengan Pancasila. Panca artinya? 5, benar. Sila artinya? Dasar, nilai. 5 dasar. 5 dasar ini berdasarkan apa yang kita pelajari dari pendiri negara kita, ini isinya adalah nilai-nilai yang dianggap paling baik, makanya dijadikan dasar. Supaya kita berbuat apapun ya yang terbaik, supaya negara kita, gedung kita ini ya, tidak roboh. Nah, sama seperti ini. Kalau Pancasila kita itu tidak kita amalkan, roboh nih negara kita. Padahal isinya baik-baik semua loh. Ya kan? Makanya apa yang kita lakukan supaya negara kita tidak roboh? Dengan mengamalkan Pancasila, benar sekali. Sekarang kita pelajari dulu ya, nilai-nilai bagaimana sih yang kita amalkan nanti. Yang pertama, sila pertama. Jadi, semua tentang religi, religius. Semua yang berkaitan dengan agama. Itu semua masuk di sila pertama. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Kamu kalau dalam agamamu, caramu mengamalkan nilainya dari Allah itu apa? Sholat, benar. Melakukan perintahnya. Dan apalagi? Menjauhi larangannya.
Nah, tapi di Indonesia ini ada berapa agama kira-kira? 6. Apa saja itu? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, benar. Nah, dari ke-6 agama itu, biar tetap bersatu, apa yang kita lakukan? Toleransi, benar sekali. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Selanjutnya, sila ke-2. Nah, sekarang hubungannya dengan manusia. Kira-kira apa yang bisa kita amalkan supaya hubungan dengan manusia itu bagus, lancar? Saling menolong. Tidak membeda-bedakan teman. Tadi berarti kalau dibedakan kayak miskinnya, aku mau temennya sama yang kaya aja. Itu tadi berarti tidak mengamalkan sila ke-2. Oke, yang ini, yang biasanya dilakukan pelajar ada yang mencontek. Misalkan, Angga mencontek di kelas matematika. Berarti dia orang yang tidak apa nak? Kalau dia sampai mencontek, tidak berusaha, tidak bertanggung jawab. Nah, itu termasuk sila-sila kedua. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Apa yang kira-kira membedakan kita dengan, kan negara Indonesia luas nih, yang membedakan kita dengan kabupaten-kabupaten lain apa? Budaya, suku, bahasa, benar. Nah, untuk mengamalkan sila ketiga ini, kita tidak boleh apa nak? Tidak boleh membeda-bedakan teman yang beda suku. Nah, cinta tanah air, kalau kalian gimana cara menunjukkan kalau kamu cinta tanah air nak? Yang paling mudah, setiap hari Senin. Upacara, benar. Upacara itu satu tindakan kecil, tapi itu termasuk cara kamu untuk mengamalkan sila ke-3. Selanjutnya, sila ke-4. Poin intinya adalah tentang musyawarah. Kalau menemui masalah di kelompok kita, musyawarahkan maki. Cari jalan keluar terbaik. Mau ke liburan, sekolah kita mau liburan. Ke Bali apa ke Bandung ya? Bagaimana cara musyawarah? Oh, kalau ke Bali, orang-orang yang mau ke Bali, kamu tunjukkan ini loh wisata kita ke Bali itu begini, indah, bersih, rapi, ramai, transportasi mudah. Nah, kalau yang ke Bandung, kemukakan pendapatnya. Oh, kalau ke Bandung itu lebih banyak oleh-olehnya, wisatanya lebih banyak, dekat-dekat, begitu. Nah, baru kemudian dikembalikan ke forum lagi. Bagaimana? Mau ke Bali apa ke Bandung? Kalau setelah musyawarah tidak dikemukakan, kita voting. Begitu ya, nak? Kalau dalam diskusi, musyawarah yang harus kita lakukan adalah menghargai pendapat. Menghargai hasil keputusan. Dan menggunakan hak pilih kita. Sila terakhir. Di sini kamu juga harus tolong-menolong, nak. Tapi kepada seluruh orang. Selanjutnya, setelah tahu nilai-nilai Pancasila, kita akan melakukan analisis. Coba kita perhatikan video ini ya, nak. Bridge, jembatan. Jadi, yang kamu pelajari apa, nak? Ini apa ceritanya tentang apa dulu deh? Ceritanya tentang benar, ada masalah, konflik ini ada konflik. Nah, kira-kira ini sila keberapa? 2 kah? Ada 2, ada 5. Coba kita perhatikan. Kalau misalnya ada masalah, apa yang harus dilakukan? Sama seperti yang dilakukan si kelinci sama si rakun. Dia apa? Meskipun tanpa kata-kata dia melakukan musyawarah. Dia mencari jalan terbaik. Ya kan? Dia enggak mau menang sendiri. Makanya ini sila keberapa kira-kira? 4, benar. Oke. Jadi ini masalah mau menyeberang jembatan. Berusaha dan beruang menyelesaikannya dengan emosi. Tidak mau mengalah. Mau menang sendiri. Sedangkan kelinci dan rakun dengan kepala dingin. Kepala dingin itu artinya enggak emosi. Nah, yang kamu teladani dari video tadi apa, nak? Ya, nak? Pintar. Mencari jalan keluar tanpa merugikan orang lain. Selalu berdiskusi apapun masalahnya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah bisa menganalisis berarti, nak. Selanjutnya adalah kalian belajar menganalisis sendiri. Ibu sudah kelompokkan kalian menjadi kelompok melawar, anggrek, melati. Ya. Selanjutnya disiapkan HP-nya. Ibu beri barcode.
Nah, nanti ada tautan di video pendek. Setelah itu kalian tugasnya menganalisis ini ya. Oke, ini ya nak. Ini ada LKPD, kamu lakukan analisis. Maju ke depan, scan barcode, baru kemudian analisis ya nak. Sebentar setelah kamu lakukan analisis, maju ke depan untuk presentasi. Ya. Ini untuk menulis nanti. Ada yang jadi moderator, ada yang mengungkapkan jawaban untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Ya nak, jadi adil. Ibu harap kalian semua bekerja sama. Ini nak, kamu ndak bawa HP kan ini? Pakai HP-nya ibu. Nih. Kamu kelompok melati kan? Oke. Ada kesulitan? Enggak. Diskusi ya, nak? Ada kesulitan enggak? Pintar-pintar. Oke. Ada kesulitan enggak, nak? Tidak, Ibu. Sebagai sumber belajar lain, kamu bisa buka buku halaman 18. Jadi nanti presentasinya, Ibu tayangkan dulu video-videomu, baru kemudian kamu maju untuk mempresentasikan hasil analisismu. Begitu ya, nak? Sebelum kita mulai presentasi, kita biar tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Ini ada tebak gambar dalam video. Apa nih? Tai lalat ya, coba ya. Udang rebus, benar. Ini udang rebus. Wah, ayo yang lain jangan mau kalah, fokus. Fokus, fokus. Apa ini? Tenaga listrik ya. Tenaga listrik, pintar. Apa ini nak? Tuang air. Dari yang benar. Minta uang. Minta uang, pintar. Minta uang. Minta uang. Potongan harga. Oke, sudah refresh lagi? Tepuk tangan dulu. Sekarang kita lihat videonya kelompok anggrek. Di antaranya ada sebuah kabel, sebuah tali, sebuah meta, dan masih banyak lagi. Karena tidak menghargai, karena kita adalah satu. Oke, selanjutnya kelompok anggrek, silakan presentasi nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sikap kalian meladani dan membedakan macam beda saya
Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Iya, Nak. Silakan, Nak. Terima kasih kesempatannya untuk berani. Menurut saya hasil diskusi kelompok anggrek sudah benar karena menghormati perbedaan suku ras merupakan wujud dari sila kedua. Kalian sudah menganalisis dengan bagus, sudah sesuai dengan silanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok anggrek. Oke, cukup. Selanjutnya kelompok melati. Dia adalah seorang siswa SMP negeri yang hidupnya kurang berkecukupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita yang kamu tonton pada video tersebut? Teman-temannya Dua, termasuk tidak beberapa cerita dalam video tersebut. Apa sikap yang kalian teladani dari cerita tersebut? tentunya saling tolong menolong antar teman. Sila keberapa tadi, Nak? Oh iya. Ada yang menanggapi? Saya akan menanggapi hasil presentasi kelompok melati. Menurut saya video tersebut merupakan wujud dari sila kedua, yaitu tolong menolong pada temannya. Berarti sama ya? Berarti benar tadi tolong menolong termasuk sila ke dua. Tidak membedakan teman yang besar. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok mawar. Waduh, ini satu. Terima kasih, saya satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mawar ingin mempresentasi kegiatan dibacakan oleh Aisyah. Apa yang kamu kenal pada tersebut? Jawaban satu, toleransi hidup rukun antar umat beragama. Nomor 2, termasuk sila beberapa cerita dalam video tersebut. Sila pertama, karena mempunyai sifat toleransi. Nomor 3, apa sikap yang kalian teladani dari cerita tersebut? Jawabannya, walaupun kita berbeda agama, kita harus saling tolong menolong antar umat beragama. Apakah kelompok lain ingin menanggapi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sependapat dengan kelompok mawar. Menurut saya video tersebut benar merupakan dari sila atau menurut adalah yang Oke. baik. Terima kasih. Itulah hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok mawar. Dari hasil diskusi kalian tadi, alhamdulillah sudah bisa menganalisis semua ya nak ya. Alhamdulillah pintar-pintar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kuis dulu. Asesmen informatif. Oke. Kuisnya have some red fries. Dapatkan kentang gorengmu. Ini kentang goreng isinya soal. Nah, dari soal ini nanti kamu tentukan ini termasuk pengamalan atau menyalahi pengamalan sila keberapa begitu ya. Coba nak, ambil dua nak. Satu. Oke nak, diputar sendiri ya. Kalau sudah, baru kemudian setelah kamu tentukan, maju ke depan untuk kamu tempelkan sesuai silanya ya. Kamu tempelkan di sini ya nak. Kalau bisa sekarang boleh. 3 juga boleh. Dianalisis dulu. Kira-kira itu masuk sila keberapa? Gimana? Ada yang kesulitan enggak? Apa nak? Orang membantu nenek. Kira-kira apa? Sila kedua. Dua benar. Karena manusia yang membantu ya. Terus yang keduanya apa? Coba nak dibaca. Bagas Oke, berarti mengajak budaya orang lain. Berarti dia menyalahi sila ke suku, perbedaan suku. Sila ke 3, pinter. Ada yang lain kesulitan? Enggak, Ji? Ina marah karena pendapatnya tidak diterima. Kalau pendapat tentang berarti sila ke 4, pinter. Seorang siswa membantu teman yang kesulitan belajar. Tolong menolong. Berarti sila ke 2, pinter. Saling mengingatkan. Iya, tempel lagi. Oh, saya. Ya. Saling mengingatkan temannya tentang hari-hari besar nasional. Berarti kira-kira apa? Kalau merayakan upacara, merayakan hari besar, berarti sila ke 3, cinta tanah air itu. Si Rizky rajin belajar. Kalau rajin belajar, dia bertanggung jawab. Berarti dia sila ke bertanggung jawab, melakukan kewajibannya. 2, pinter. Okay. Umat Islam di Bali ikut nyepi, termasuk pengamalan sila pertama. Benar, karena meskipun beda agama tetap toleransi ya. Seorang siswa membantu teman yang kesulitan belajar. Tolong menolong, benar. Silvi rajin belajar setiap malam. Bertanggung jawab dia berarti 5 atau 2? Bertanggung jawab? 2. Iya, 2, benar. Bagas selalu mengejek budaya temannya yang Sunda, yang dari Sunda atau Jawa Barat. Benarkah menyalahi sila ketiga? Benar. Selanjutnya, Lina pendapatnya tidak diterima, dia marah-marah. Benar sila keempat? Benar. Oke. Intan membuang sampah sembarangan di sungai. Dia merugikan siapa? Kalau ke sungai, siapa yang rugi? Lingkungan. Jadi sila ke 5, benar 5. Oke, dari sini sudah belajar banyak. Kira-kira apa yang kita pelajari tadi nak? Oh iya, tadi kalian sudah belajar dengan baik. Refleksi dulu ya, kita refleksi dulu. Tadi, menurut kalian pembelajaran ibu tadi menyenangkan enggak? Menyenangkan. Bagian yang paling menyenangkan di mana? Ice breaking, ya. Yang lain? Diskusi, ada lagi? Nonton video, oke. Adakah kesulitan tadi ketika pembelajaran tadi? Tidak ada? Oke, alhamdulillah. Apa yang mau ibu perbaiki di pembelajaran ibu selanjutnya? Kalian yang tidak suka tadi apa? Apakah terlalu banyak menjelaskan, Ki? Tidak, Ji? Oke, suka pokoknya? Oke. Simpulan dulu. Hari ini kita belajar apa, nak? Ya, nak. Hari ini kita belajar tentang pengamalan Sila-sila Pancasila. Oke, sila pertama contohnya apa? Menghormati agama teman yang berbeda agama. Oke. Yang sila kedua ada yang kasih contoh. Sila kedua pengaman sila. Tolong menolong, pintar. Sila ketiga apa pengalaman nilainya ya? Gotong royong dan cinta tanah air. Oke.
Yang keempat. Yang keempat. Ya, Nak. Musyawarah untuk menyelesaikan masalah Musyawarah, diskusi, kemudian menghargai pendapat orang lain. Oke, sila kelima. Ada yang bisa kasih contoh? Menjaga lingkungan. Tepuk tangan untuk dulu kita semua. Pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan PJBL, Project Based Learning. Jadi kita akan melaksanakan project. Projectnya seperti yang tadi di video tadi, Nak. Membuat video, isinya pengamalan sila-sila. Sampai di sini selesai pertemuan kita. Terima kasih untuk antusias kalian hari ini. Semangat terus, jaga kesehatan. Untuk penutup kita berdoa dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.